Pada tahun 2025, Rini mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris di sebuah toko roti Taiwan yang sedang berkembang di Bekasi. Sebuah peluang yang telah lama ia nantikan untuk membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dengan penuh semangat dan harapan, ia melangkah masuk ke toko roti modern yang dipenuhi aroma manis yang menggoda. Inilah awal baru yang sangat dibutuhkan Rini. Ia merasa kesempatan ini adalah titik balik untuk meninggalkan masa lalunya yang penuh tantangan dan memulai babak kehidupan yang lebih cerah. Aroma roti yang segar menggantikan udara industri kota, dan Rini dengan cepat menjadi sosok yang tak tergantikan. Ia mengelola jadwal dan korespondensi dengan ketenangan dan efisiensi. Setiap hari, ia belajar hal-hal baru, mulai dari mengatur inventaris hingga berinteraksi dengan pelanggan. Bosnya, Liam Ho, seorang ekspatriat bermata tajam, sangat menghargai dedikasi Rini. Hidup Rini pun berjalan dalam rutinitas yang menenangkan. Liam Ho kerap memberikan arahan yang jelas dan tegas, membuat Rini merasa dihargai dan didukung dalam pekerjaannya. Akhir pekan menjadi waktu untuk keluarga dan sahabatnya, Resti, seorang notaris. Ikatan mereka menjadi sumber tawa dan dukungan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan mimpi, memberikan Rini kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Rini merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari perusahaan yang sedang berkembang. Masa depannya tampak cerah dan stabil. Ia merasa akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa tumbuh dan berkembang, baik secara profesional maupun pribadi. Namun di balik ketenangan itu, perlahan-lahan badai mulai berkumpul, siap mengguncang semua yang selama ini ia yakini. Tanda-tanda kecil mulai muncul, membuat Rini merasa cemas dan waspada, seolah ada sesuatu yang besar dan tak terduga akan segera terjadi. Seiring dengan berkembangnya toko roti, Liam Ho mempercayakan Rini lebih banyak. Pertama uang tunai kecil, lalu aset atas namanya, dengan alasan kendala birokrasi untuk orang asing. Merasa tersanjung, Rini setuju, dan mengajak Resti untuk mengesahkan perjanjian, meskipun temannya merasa tidak nyaman dengan skala transfer tersebut. Segera, Rini menjadi pemilik sah fan perusahaan, tanah, dan bahkan rumah Liam Ho. Kehidupan sederhananya sangat kontras dengan kekayaan di atas kertasnya. Kepercayaan itu terasa memberdayakan, mengikat ketiganya dalam segitiga kesetiaan dan kerahasiaan. Tapi kepercayaan ini adalah sangkar, membuat Rini kuat sekaligus sangat rentan. Motif Liam Ho ternyata jauh dari polos. Batasan-batasan mulai kabur. Dalam cahaya temaram restoran itu, percakapan mereka semakin dalam, dan jarak di antara mereka perlahan menghilang. Setiap tatapan, setiap senyuman, seolah membawa mereka ke dunia yang hanya milik berdua, di mana aturan-aturan lama tak lagi berlaku. Pujian Liam Ho menjadi semakin pribadi, menyentuh sisi-sisi Rini yang selama ini tersembunyi. Kata-katanya bukan lagi basa-basi, melainkan rayuan halus yang membuat Rini merasa istimewa, seolah hanya dia yang benar-benar dipahami. Pertemuan larut malam berubah menjadi momen-momen intim, di mana waktu seolah melambat. Hadiah-hadiah kecil mulai bermunculan, bukan sekadar benda, tapi simbol perhatian yang membuat Rini merasa dibutuhkan dan diinginkan. Liam Ho mulai membuka diri, menceritakan kesepiannya, menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang sering disalahpahami oleh dunia. Ia berbagi luka-luka lama, berharap Rini menjadi tempat berlabuh yang baru. Rini, yang tersanjung dan rentan, perlahan-lahan mulai tertarik. Ia merasa dibutuhkan, dan dalam hatinya tumbuh keinginan untuk menjadi penyelamat bagi Liam Ho, meski ia tahu risikonya. Makan malam itu terasa seperti kencan rahasia. Sentuhan tangan Liam Ho berlama-lama di atas jemari Rini, menimbulkan getaran yang sulit dijelaskan. Suatu malam hujan, di balik jendela yang berembun, Liam Ho mengakui perasaannya. Kata-katanya mengalir lembut, dan terbawa suasana. Rini akhirnya menyerah pada godaan yang selama ini ia lawan. Perselingkuhan mereka pun dimulai, rahasia, mendebarkan, dan dibumbui rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap pertemuan terasa seperti petualangan terlarang. Rini meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cinta sejati, mempercayai janji-janji manis Liam Ho, bahwa suatu hari ia akan meninggalkan istrinya demi mereka berdua. Ia menjadi bukan hanya sekretaris, tapi juga orang kepercayaan, kekasih, dan penjaga semua rahasia Liam Ho. Hubungan mereka tumbuh di balik layar, di antara tumpukan dokumen dan bisikan malam. Kantor, yang dulunya adalah tempat perlindungan dan rutinitas, kini berubah menjadi panggung bagi hubungan berbahaya mereka.
tempat di mana cinta, pengkhianatan, dan rahasia saling bertabrakan, menunggu untuk terungkap. Beberapa bulan setelah perselingkuhan, Rini mengetahui dirinya hamil. Harapan berubah menjadi ketakutan saat reaksi Lim Ho dingin dan penuh perhitungan. Dia bersikeras untuk aborsi, menyebutnya sebagai keharusan. Rini hancur, terpecah antara nilai-nilainya dan tekanan tanpa henti dari Lim Ho. Pria yang menyebutnya belahan jiwanya kini melihat anak mereka sebagai ancaman. Rasa bersalah dan ketakutan melingkupinya saat tuntutan Lim Ho semakin mendesak. Kasih sayangnya digantikan oleh manipulasi dan ancaman terselubung. Terisolasi dan putus asa, cinta Rini berubah menjadi kebencian. Ilusi romansa telah sirna, digantikan oleh rasa pengkhianatan yang mendalam. Dia terjebak, dunianya runtuh di sekelilingnya. Terpojok dan tanpa pilihan lain, Rini akhirnya setuju untuk melakukan aborsi. Sebuah keputusan yang diatur secara diam-diam oleh Lim Ho di sebuah klinik yang kumuh dan jauh dari pengawasan. Suasana di dalam klinik itu suram, penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang menggantung di udara. Rini duduk sendirian, menunggu giliran, dikelilingi oleh dinding yang mengelupas dan lampu yang berkedip-kedip, merasa seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Tanpa ditemani siapapun, dia menjalani prosedur itu dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur. Ketika keluar dari klinik, hujan turun membasahi wajahnya, seolah-olah langit pun ikut menangis bersamanya. Rini merasa kosong, seakan-akan sebagian dari dirinya telah hilang untuk selamanya. Di rumah, Rini mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia mengurung diri di kamar yang gelap, menutup tirai dan memutuskan kontak dengan dunia luar. Kesedihan dan kebencian diri menelannya, membuatnya bahkan memutuskan hubungan dengan Resti, satu-satunya sahabat yang pernah ia percaya. Hari-harinya diisi dengan penyesalan dan pertanyaan tanpa jawaban. Rasa sakit yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara terhadap Lim Ho, pria yang telah memanfaatkan kelemahannya dan kemudian membuangnya begitu saja. Setiap kenangan tentang Lim Ho kini hanya memicu amarah dan rasa dikhianati yang mendalam. Ketika masa cutinya berakhir, Rini berdiri di depan pintu kantornya, ragu untuk melangkah masuk. Ia tahu tidak ada jalan kembali ke kehidupan lamanya. Segalanya telah berubah, dan ia pun telah berubah. Aborsi yang ia kira akan menjadi akhir dari masalahnya, ternyata justru menjadi awal dari babak baru yang gelap dan penuh ketidakpastian. Setiap malam, ia dihantui oleh bayang-bayang keputusan itu. Rini yang dulu lembut dan penuh harapan, kini telah tiada. Di tempatnya berdiri seorang wanita yang ditempa oleh pengkhianatan dan rasa sakit, yang kini hanya mendambakan keadilan atau mungkin balas dendam. Ia mulai menata ulang hidupnya, dengan tekad yang lebih keras dari sebelumnya. Kompas moral Rini, yang dulunya begitu jelas dan tegas, kini telah berubah secara tak terpulihkan. Ia berdiri di persimpangan jalan, menatap masa depan yang penuh keraguan, bertanya-tanya apakah ia masih bisa menemukan cahaya di ujung lorong gelap ini. Kembali bekerja, Rini bergerak seperti hantu. Rasa sakitnya ditutupi oleh kesopanan yang dipaksakan. Lim Ho bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Ketidakpeduliannya adalah siksaan setiap hari. Pukulan terakhir datang ketika dia mengetahui istri dan anak-anaknya akan pindah ke Indonesia. Janji-janjinya adalah kebohongan. Harapan apapun yang dia pegang padam, kesedihannya meledak menjadi kemarahan. Melihatnya bersiap untuk kehidupan keluarga yang bahagia, sementara dia menanggung bekas luka tidak tertahankan. Rini memutuskan dia tidak akan tetap menjadi korban. Dalam dengungan tenang kantor, dia mulai merencanakan. Rasa sakitnya menemukan tujuan baru, balas dendam. Upaya pertama Rini untuk balas dendam sangat putus asa. Dia membayar seorang dukun untuk menyantet Lim Ho, tetapi tidak terjadi apa-apa. Menyadari cara-cara supranatural tidak berguna, dia beralih ke aksesnya sebagai sekretarisnya, mempertimbangkan sabotas. Tapi merugikan perusahaan akan menyakiti rekan-rekan yang tidak bersalah. Balas dendamnya harus bersifat pribadi. Ide itu semakin gelap. Jika dia telah mengambil nyawa darinya, dia akan mengambil nyawanya. Dia meneliti dunia kriminal, akhirnya menghubungi jaringan yang dikenal karena kekerasan yang tersembunyi. Melakukan panggilan itu menakutkan, tetapi dia melewati batas. Dia sekarang adalah klien yang mencari seorang eksekutor. Tidak ada jalan untuk kembali.
Rencana Rini bergantung pada pengetahuannya tentang rutinitas Lim Ho dan rumah atas namanya. Dia menyewa dua pria, Budi dan Agus, menginstruksikan mereka untuk melakukan perampokan dan membunuh Lim Ho setelah pesta penyambutan istrinya. Dia meninggalkan pesta lebih awal, membangun alibinya, dan menyerahkan kunci serta kode keamanan. Para pria menunggu di rumah, menyamar sebagai perampok. Ketika Lim Ho tiba, serangan itu cepat dan brutal. Rini menunggu bermil-mil jauhnya, jantungnya berdebar, sampai sebuah pesan tunggal tiba. Selesai. Perbuatan itu telah dilakukan, Lim Ho sudah mati. Rini mengira kekosongan dingin yang dia rasakan sebagai kelegaan. Budi dan Agus membuang mayat sesuai rencana, dan Rini membayar mereka melalui jaringan dompet digital. Dia kembali bekerja, berpura-pura terkejut saat berita hilangnya Lim Ho tersebar. Tapi kejahatan sempurna adalah mitos. Detektif menemukan ketidaksesuaian dalam perampokan yang direkayasa dan melacak jejak uang kembali ke Rini. Data ponsel dan pengakuan dari para eksekutor menyegel nasibnya. Rini ditangkap di tempat kerja. Ketenangannya akhirnya hancur. Resti diinterogasi tetapi dibebaskan. Rini, Budi, dan Agus dihukum. Pencarian balas dendam Rini berakhir dengan hukuman seumur hidup, dihantui bukan oleh Lim Ho, tetapi oleh pilihannya sendiri.